Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rio Marlina, konselor SMAN 1 Sukasari. Hari ini kita akan membahas mengenai bimbingan karir dengan tema pilihan karir setelah tamat SMA. Ada beberapa pilihan karir yang bisa dipilih setelah anak-anak ibu semua tamat dari SMA. Di antaranya, yang pertama melanjutkan ke perguruan tinggi, yang kedua bekerja, yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan, dan yang keempat menjadi seorang wirausaha. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari pilihan karir yang pertama, yaitu kuliah. Ada beberapa jenis perkuliahan. Yang pertama, perguruan tinggi negeri. Yang kedua, perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga, sekolah kedinasan. Berikut adalah tips yang bisa dilakukan sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Yang pertama, kenali minat dan bakat atau potensi diri kita. Minat adalah kecenderungan hati untuk menyukai suatu hal, dan bakat merupakan karunia atau anugerah yang diberikan Tuhan sejak lahir. Yang kedua, memilih jurusan perkuliahan. Kalian bisa mencari informasi jurusan-jurusan apa saja yang tersedia di kampus tersebut. Yang ketiga, mencari informasi kampus yang dipilih. Yang keempat, persiapkan diri untuk UTBK dengan cara fokus belajar. Itu adalah beberapa tips yang bisa dilakukan sebelum kalian masuk ke jenjang perkuliahan. Pilihan karir kedua yaitu bekerja. Tips untuk mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, asah keterampilan. Kalian harus bisa mengasah keterampilan dan kemampuan kalian dengan baik di satu bidang tertentu. Yang kedua, komunikasi dengan alumni. Hal pertama yang bisa dilakukan supaya bisa segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari SMA adalah rajin bertanya lowongan pekerjaan kepada para alumni sekolah yang sudah bekerja. Sebab peluang para alumni untuk mengetahui lowongan pekerjaan di tempat dia bekerja cukup besar. Jadi, kalian harus memiliki kontak serta menjaga hubungan baik dengan kakak-kakak kelas sebelumnya. Yang ketiga, mengikuti job fair. Job fair merupakan acara yang di dalamnya berisikan berbagai macam perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Sehingga di acara tersebut kamu bisa melamar pekerjaan lebih dari satu perusahaan. Yang keempat, mencari informasi lowongan pekerjaan di internet. Saat ini perkembangan teknologi yang semakin maju membuat semua informasi semakin mudah didapatkan. Kalian bisa mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui internet. Namun, tentu saja informasi-informasi tersebut haruslah yang dapat dipercaya. Yang kelima, mengikuti bursa kerja legal. Jika tempat tinggal kamu memang cukup dekat dengan bursa kerja, semisal Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Kemenkentrans, tidak ada salahnya untuk mendatangi tempat tersebut untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Bursa kerja yang legal seperti ini tentunya akan lebih aman karena segala informasi terpercaya dan jelas. Dan yang keenam, yaitu mengikuti walk-in interview. Apa itu walk-in interview? Walk-in interview yaitu cara di mana kamu bisa melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan langsung ke tahap wawancara hari itu juga. Jangan lupa membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan secara lengkap. Pilihan karir ketiga yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Tips dalam memilih kursus pelatihan. Yang pertama,
Sesuaikan dengan minat. Tujuan dari mengikuti kursus atau pelatihan adalah untuk meningkatkan keterampilan yang kita miliki. Maka dari itu, pilihlah program kursus atau pelatihan yang kita sukai. Yang kedua, pengajar profesional. Materi akan bisa dicerna oleh peserta jika pengajar bisa menyampaikannya dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran. Pilihlah tempat yang metode pengajarannya lebih banyak ke praktik daripada teori. Kebanyakan kursus keterampilan menggunakan metode 60% praktek dan 40% teori. Yang keempat, jumlah peserta kursus. Selain bisa lebih fokus, pengajar juga bisa memperhatikan Anda dengan mudah dan proses belajar bisa lebih efektif jika kondisi kelas tidak lebih dari 10 orang. Yang kelima, fasilitas. Pilihlah kursus yang memiliki fasilitas yang lengkap. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi perlengkapan pada saat praktik, ruangan yang dilengkapi audio visual, AC, dan pendukung lainnya, sesuai dengan program kursus yang Anda pilih. Dan yang terakhir, biaya. Jika Anda mengikuti kursus dengan biaya sendiri, maka solusinya adalah pilihlah tempat kursus yang murah tapi memiliki sistem pengajaran yang baik dan profesional. Pilihan karir keempat, be entrepreneur. Berikut adalah tips dan cara berwirausaha atau memulai bisnis sendiri. Yang pertama, tentukan jenis usaha. Cara memulai bisnis yang pertama adalah menentukan jenis usaha yang akan kita kelola. Jika masih merasa bingung untuk membuka usaha jenis apa, kalian bisa menentukan jenis usaha sesuai dengan apa yang kalian suka. Yang kedua, lakukan riset. Setelah menentukan jenis usaha yang Anda inginkan, cara memulai bisnis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah riset. Agar kalian mengetahui tentang seluk-beluk jenis usaha yang akan kalian jalani. Riset juga diperlukan agar kalian dapat menentukan tren yang sedang digandrungi oleh para konsumen saat ini. Yang ketiga, buat anggaran. Dalam menentukan cara memulai bisnis bagi pemula, kita membutuhkan catatan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk membuat anggaran terlebih dahulu sebelum memulai melakukan rencana bisnis yang menyeluruh terkait alur kerja operasional. Yang keempat, persiapkan modal. Setelah memiliki anggaran yang final, saatnya persiapkan modal. Dalam menjalani langkah cara memulai bisnis ini, pastikan kalian memiliki tabungan untuk modal usaha terlebih dahulu. Yang kelima, tentukan waktu untuk memulai bisnis. Cara memulai bisnis selanjutnya, kalian bisa menentukan waktu yang tepat untuk memulai usaha. Jangan menentukan waktu secara asal-asalan karena cara memulai bisnis bukan perkara yang main-main. Jangan terlalu terburu-buru karena memulai usaha memerlukan perhitungan yang cermat. Yang keenam, tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha Anda. Anda harus menentukan keunikan dari produk atau jasa di usaha Anda dengan tujuan agar kalian bisa melewati proses persaingan bisnis tersebut. Yang ketujuh, buatlah strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa. Membuat strategi promosi merupakan hal yang wajib. Tujuannya untuk memperkenalkan produk usaha kalian ke calon konsumen. Semakin tepat promosi yang dilakukan, semakin banyak orang yang akan mengetahui
produk yang ada di usaha kita.